Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk pembelajaran daring dari rumah. Oke anak-anak, untuk materi yang terakhir adalah upaya menghadapi globalisasi. Pada pertemuan Kamis kemarin, kalian sudah mengetahui tentang globalisasi, kemudian dampak positif dan dampak negatif globalisasi. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya adalah mendeskripsikan upaya menghadapi globalisasi. Lanjut. Globalisasi merupakan tantangan besar bagi setiap bangsa. Globalisasi tetap dan akan terus berlangsung dan kita tidak bisa mencari cara untuk menghentikannya, namun mencari cara untuk menyikapinya. Kemudian, bagaimana upaya menghadapi globalisasi? Yang pertama adalah upaya menghadapi globalisasi di bidang budaya. Globalisasi merupakan tantangan besar bagi setiap bangsa. Tidak mungkin bangsa-bangsa di dunia menutup diri di tengah ketergantungannya kepada bangsa lain. Oleh karena itu, negara harus mempunyai kemampuan untuk menempatkan dirinya sebagai bangsa yang sama-sama mempunyai hak untuk menjadi subjek globalisasi. Oke, kita lanjut. Untuk globalisasi di bidang budaya. Untuk globalisasi di bidang budaya, dalam globalisasi yang merambah bidang budaya, masyarakat seharusnya selektif memilih budaya dari luar dengan mengambil kebudayaan-kebudayaan yang sesuai dengan kebudayaan lokal. Bagaimana upayanya? Yang pertama adalah menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia untuk kemudian diadaptasi dan digunakan bersama-sama. Yang kedua, mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional untuk menumbuhkan rasa cinta budaya Indonesia. Kemudian yang ketiga, menyukai dan menggunakan produk-produk asli Indonesia. Yang keempat, memperkuat persatuan dan kesatuan antar warga Indonesia yang memiliki budaya beragam untuk bersatu melindungi budaya asli Indonesia agar tidak luntur terbawa arus globalisasi dan juga tidak hilang karena diklaim oleh negara lain. Yang kelima, mematenkan setiap budaya Indonesia serta mempublikasikannya agar tetap terjaga dan menjadikan masyarakat Indonesia bangga memilikinya. Kemudian lanjut untuk upaya menghadapi globalisasi di bidang iptek. Upaya menghadapi globalisasi di bidang iptek diantaranya dapat ditempuh dengan menyaring informasi yang baik dan bermanfaat. Apa saja upayanya? Yang pertama adalah berkompetisi dalam kemajuan iptek, meningkatkan motif berprestasi, meningkatkan kualitas mutu sumber daya manusia terutama di bidang penguasaan iptek agar kita mampu bersaing dengan negara lain. Kemudian selalu berorientasi ke masa depan, meningkatkan penguasaan kita terhadap teknologi modern di segala bidang, sehingga tidak tertinggal dan bergantung pada bangsa lain. Oke, kemudian yang ketiga, upaya menghadapi globalisasi di bidang ekonomi. Indonesia memberanikan untuk berkecimpung dalam perdagangan bebas. Dengan ditandatangani AFTA, berarti Indonesia telah siap ikut
ambil bagian dalam perdagangan bebas. Beberapa upaya yang harus dilakukan dalam menghadapi globalisasi dalam bidang ekonomi adalah: yang pertama, menyiapkan SDM yang kompeten, kompetitif, dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetisi globalisasi. Yang kedua, melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah untuk citra, kesungguhan, dan kualitas produk. Yang ketiga, menghilangkan praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi. Yang keempat, mendorong pengusaha-pengusaha lokal, khususnya pengusaha kecil dan menengah, untuk berkompetisi secara sehat. Yang kelima, mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, upaya menghadapi globalisasi komunikasi. Komunikasi yang berkembang pada era globalisasi sangat besar manfaatnya dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, penggunaan alat komunikasi sebaiknya dilihat kebermanfaatannya. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi globalisasi komunikasi? 1. Memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Yang kedua, memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakannya. Yang ketiga, memilih informasi dengan tepat dan bijaksana agar tidak mudah terpengaruh dan terhasut oleh informasi yang salah. Contohnya adalah berita-berita bohong atau hoax. Kemudian yang terakhir adalah upaya menghadapi globalisasi transportasi. Alat transportasi yang modern dan cepat dalam membantu mobilitas manusia menjadi salah satu pertimbangan dalam pemilihan alat transportasi. Sehingga alat transportasi lokal atau yang kurang modern menjadi tersisih. Nah, bagaimana upaya untuk menghadapi globalisasi di bidang transportasi? Yang pertama adalah memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan Yang kedua, menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Yang ketiga, menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu khasanah budaya. Ini misalkan kita membantu untuk alat transportasi tradisional, misalkan kita tidak boleh malu untuk naik becak, naik delman, dan sebagainya. Dan itu sebagai salah satu daya tarik wisatawan asing, terutama untuk alat-alat transportasi tradisional di Indonesia. Oke, demikian anak-anak untuk materi kali ini. Mudah-mudahan materi ini bisa menambah wawasan kalian dan dapat bermanfaat untuk. Kemudian untuk tugas kelima adalah merangkum materi upaya menghadapi globalisasi yang kerjakan di buku tugas IPS. Nah, untuk pengumpulan buku tugas IPS untuk kelas 9A dan 9B mulai hari Senin tanggal 23 November. Kemudian untuk kelas 9C dan 9D dikumpulkan tanggal 24 November atau hari Selasa. Kemudian untuk kelas 9E dan 9F
dikumpulkan hari Rabu tanggal 25 November. Kemudian untuk anak-anak yang belum mengumpulkan tugas 1, 2, kemudian 1, 2, kemudian lagi tugas peta atau menggambar peta, akan kumpulkan bersamaan dengan pengumpulan buku tugas PS. Demikian anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan, dan selalu semangat untuk pembelajaran daring dari rumah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.